Wa an Hamzati fil waqfi khulfun wa indahu rawa khalafun fil wasli saktan muqallala wa yaskutu fi syai'in wa syai'an wa ba'duhum ladallan lil ta'rifi an Hamzati tala wa syai'in wa syai'an lam yazid. Wa an Hamzati, dan dari Hamzah fil waqfi pada saat waqaf itu khulfun. Khulfun itu ada dua cara. Wa indahu, dan di sisinya, di sisi sakin mafsul, maksudnya di sini kembali pada sakin sahih, sakin mafsul. Rawa meriwayatkan khalafun, khalaf murid daripada Hamzah fil wasli pada saat wasal saktan muqallala, itu dibaca sakat, muqallala cara itu sedikit. Wa yaskutu, dan membaca sakat fi syai'in, baca saktah fi syai'in pada lafaz syai'in, wa syai'an pada lafaz syai'an, syai'in syai'an, ya. Syai'un, ya, wa ba'duhum, dan sebagian mereka ladallami, ketika keadaannya lamin, al-lamin lit-ta'rif, lam ta'rif, an Hamzati dari Hamzah tala, cara itu dibaca. Wa syai'in, dan lafaz syai'in, wa syai'an lafaz syai'an, lam yazid, tidak lebih. Ikhtalafar ruwatu, berbeda, dibaca secara berbeda. Ar-ruwatu, sini mau mana? Mau ke bawah? Ya udah ke bawah sana, pelan-pelan ya. Ikhtalafa, dibaca secara berbeda, ar-ruwatu oleh perawi, an Hamzah daripada Hamzah fil waqfi pada saat waqaf, alal kalimati atas kalimat allati yanqulu warsun harakata hamzatiha ila sakini qablaha. Dibaca secara berbeda. Siapa? Perawi dari Hamzah fil waqfi pada saat waqaf, alal kalimatil lati atas kalimat allati yanqulu, yang dibaca naqol warsun oleh Warosh, harakata hamzatiha, harakat hamzahnya, ila sakini kepada sukun sebelumnya. Farawa, maka meriwayatkan anhu daripada Hamzah ba'dur ruwati, sebagian perawi, fiha padanya, kembali kepada al kalimatul lati yanqulu warsun, fiha pada kalimat yang dibaca naqol oleh Warosh, ya. Gimana Hamzah membaca sebagian perawinya itu bagaimana? An-naqlu, yaitu juga dibaca naqol, ka qiraati warsun, sebagaimana bacaan Warosh. Warawa anhul ba'du al-akhar, dan meriwayatkan anhu daripada Hamzah, yakni daripada Hamzah, al-ba'dul akhar, sebagian yang lain, ya, sebagian yang lain, tarkan nakli, meninggalkan nakol, jadi tidak pakai nakol, meninggalkan nakol, wa tahqiqul hamzi, dan membaca tahqiq hamzah. Jadi wad-dhamiru, ntar saya baru terangin ya. Wad-dhamiru, dan dhamir fi wa indahu pada lafaz indahu di atas tuh, wa an Hamzati fil waqfi khulfun wa indahu, gitu ya. Itu kalimat wa indahu ya'udu ala sakinis sahihi, kembali kepada sukun sahih. Alladzi yanqulu, yang dibaca naqol warsun oleh Warosh, harakatul hamzati, akan harakat hamzah, ilaihi kepada sukun sahih, bil kalimatil lati, dengan kalimat allati awwaluha,
yang awalnya itu al-hamzu adalah hamzah. Saktan qalilan yaitu sakat saja. Qalilan itu sakat sedikit, sakat saja. Ala hadas sakini atas sukun ini. Jadi intinya bahwa dibaca secara khilaf, bacaan Imam Hamzah terjadi khilaf atau terjadi perbedaan dalam apa? Dalam riwayat ketika waqaf pada kalimat yang dibaca naqol oleh Warash. Di sini farwa anhu ba'dur ruwati, maka meriwayatkan anhu daripada Imam Hamzah ba'dur ruwati, sebagian perawinya, sebagian perawi Hamzah ya, fiha pada kalimat yang dibaca naqol oleh Warash, maka dia juga dibaca an-naqlu, dia juga baca naqol sebagaimana bacaan Warash gitu. Jadi artinya apa yang dibaca oleh Warash naqol, maka sebagian perawi dari Hamzah juga bacanya seperti bacaan Warash. Apa tuh bacanya? Berarti naqol gitu. Kemudian al-makna, maknanya di sini. Tapi juga dikatakan wara'anhu, dan meriwayatkan an daripada Imam Hamzah al-ba'dul akhar, sebagian yang lain perawi daripada Hamzah juga ya, itu tidak baca naqol. Apa? Tarkan naqli, yaitu meninggalkan naqol. Jadi dia nggak baca naqol, dia bacanya apa? Wa tahqiqal hamzi, dia baca tahqiq hamzah. Sedangkan kalimat maka wa an hamzati fil waqfi khulfun wa indahu, jadi dari Hamzah pada saat waqaf itu khulfun, dua cara ya, dua cara. Apa dua cara di situ? Adalah satu naqol, dua tahqiq begitu. Wa indahu, untuk masalah apa nih? Masalah apa? Wa indahu, inuhunya kembali kepada ya'udu ala sakin sahih, jadi sukun sahih. Sukun sahih apa? Sukun sahih itu yang dibaca naqol oleh Warash. Apanya? Harokat al-hamzati ilahi, harokat hamzah ilahi kepada sakin mafsul. Al-makna, maknanya nih, rawa khalafun an hamzata, meriwayatkan khalaf dari Hamzah, inda hadas sakini, ketika sukun ini ya, fi hali waslil kalimati, pada keadaan mewasol atau menyambung kalimat allati akhiruha, yang akhirnya kalimat itu dzalikas sakinu, yang demikian itu sukun. Jadi akhir kalimat dalam suatu kalimat itu akhirnya adalah sukun sahih, bil kalimatil lati, dengan kalimat allati awaluha, yang awalnya itu apa? Berupa hamzah. Bacanya gimana tuh? Bacanya kholab, yaitu saktan qalilan, yaitu apa? Membacanya saket. Ala hadas sakini, atas sukun ini. Nah, bagaimana tuh cara baca saket oleh kholab di sini ya? Jadi kholab ketika ada sukun sahih ya, sukun sukun sahih atau sakin mafsul sama juga di situ. Ketika menyambung sakin mafsul yang ujung akhir daripada kalimat itu sukun, akhir kalimat itu sukun, kalimat yang pertama akhirnya sukun, tapi menghadapi apa? Menghadapi hamzah di lain kalimat, maka di situ kholab meriwayatkan dengan cara baca sakat. Sakat apa? Sakat qalilan, sini sakat saja. Ala hadas sakini, atas sukun ini. Bagaimana cara baca sakatnya? Bi ayyaskuta alaihi qabla nutqi bil hamzati saktatan qasiratan biduni tanafusin. Cara baca sakatnya gimana? Cara baca sakatnya adalah dengan caranya ayyaskuta, bi ayyaskuta, yaitu caranya dengan mensakatkan, diam, alaihi, atas sakin sahih, sakin mafsul. Jadi diam dulu. Man amana, contoh man amana, atau misalnya adzabun alim, sama juga tuh man amanah, kalimat aman amanah misalnya, maka man dia di situ ayyaskuta alaihi, maka dia diam di situ alaihi, atas sakin mafsul. Qabla nutqi bil hamzah, sebelum mengucapkan hamzah berikutnya. Jadi misalnya man amanah, cara baca sakatnya gimana? Man
Jadi jangan dia terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, misalnya man aman, nggak boleh. Kalau terlalu lambat, man amanah, itu nggak boleh. Jadi seukuran dua ketuk. Bagaimana cara bacanya? Saktatan qasiratan, yaitu dengan sakat yang sebentar. Seukuran berapa? 2 ketuk. Biduni tanafusin, tanpa bernafas. Jadi kalau kita nafas itu namanya sakta. Adzabun alim, gitu misalnya. Man amana, gitu. Itu ya. Nah, sawa'un waqafa 'alal kalimatil lati awwaluhal hamzu, baik waqafa mewaqafkan, waqaf 'alal kalimati, atas kalimat allati awwaluhal hamzu, yang awalnya itu berupa hamzah. Jadi bagaimana tuh? Ya, waqaf atas kalimat yang awalnya itu hamzah. Berarti apa? Coba kalau alimun. Jadi misalnya dia wakaf atas kalimat yang awalnya hamzah, alimum bima kanu yakdzibun misalnya. Dia wakaf atas kalimat yang awalnya itu hamzah. Berarti adzabun alim. Tuh, wakafnya di situ. Atau wasolaha, atau menyambung ha akan kalimat tadi tuh. Ya, kalimat bima ba'daha dengan kalimat sesudahnya. Kalau tadi sawaun waqafa 'alal kalimatil lati awwaluhal hamzu, ya, baik dia nyambung nih, baik dia mewaqafkan 'alal kalimati, atas kalimat allati awwaluha, yang kalimat itu awalnya adalah berupa hamzah. Jadi waqafnya di alim, adzabun alim, gitu. Waqaf di situ. Ya, memang awalnya kalimat itu berupa hamzah, sedangkan sebelumnya sakin mafsul, sesudah alim. Jadi bagaimana? Misalnya adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Tuh. Gitu ya. Falaisal muradu, maka bukanlah al muradu yang dimaksud bil wasli, dengan menyambung itu. Ini bukan menyambung, yang dimaksud menyambung itu bukan begini nih. Bukanlah yang dimaksud bil wasli, dengan menyambung waslul kalimati, yaitu menyambung kalimat allati awwaluha, yang awalnya itu al-hamzu, bima ba'daha, dengan kalimat sesudahnya. Jadi enggak begini maksudnya. Alimum bima kanu yakdzibun, bukan begitu. Yang dimaksud dengan wasol di sini bukan menyambung awal hamzah dengan kalimat berikutnya, bukan. Yang dimaksud menyambung di situ balil muradu, akan tetapi al muradu yang dimaksud waslul kalimati, yaitu apa? Menyambung kalimat allati akhiruha sakin bil kalimati allati awalul hamzu. Jadi yang dimaksud menyambung di sini adalah menyambung kalimat yang akhir kalimat itu adalah sakin mafsul, disambung dengan kalimat yang awalnya berupa hamzah. Karena taqaddama, sebagaimana sudah dicontohkan. Bagaimana bacanya? Jadi begini, adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu baru yang dimaksud dengan yang dimaksud menyambung kalimat dengan akhir kalimat sakin mafsul, disambung dengan awal kalimat yang awalnya itu berupa hamzah. Itu maksud daripada menyambung kalimat. Kalimat apa? Sakin mafsul disambung dengan awal kalimat berupa hamzah. Gitu. Cuman melalui saktah. Sawa'un kana hadas sakinu, baik karena hadas sakinu adalah sukun ini munfasilan, sukunnya sakin mafsul, sukun terpisah dari kalimat berikutnya. Ya, anil kalimati, dari kalimat allati fiha, yang di dalam kalimat itu alhamzu, berupa hamzah, rosman, secara tulisan. Contohnya gimana? Nahu man amana adzabun alim. Tuh, itu namanya sakin mafsul yang munfasil. Oh, munfasil.
Jadi sakin mafsul yang memang sakin mafsulnya ini itu sakin mafsulnya ada di kalimat yang satu, sedangkan hamzah berada pada kalimat lain. Jadi man itu sakin mafsul. Sakin mafsul itu artinya apa? Sakin itu sukun. Mafsul artinya terpisah. Nunnya ada di kalimat lain tuh, nun. Sedangkan hamzahnya di kalimat berikutnya. Ini namanya sakin. Apalagi qad aflaha. Qad aflaha. Sama tuh. Qad dalnya mati, sukun, sakin. Mafsul terpisah. Dengan apa? Dengan hamzah. Aflaha di kalimat berikutnya. Itu namanya sakin mafsul. Jadi yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan menyambung kalimat dengan awal kalimat yang berupa hamzah dengan kalimat sesudahnya itu adalah dengan bagaimana? Yang dimaksudnya menyambung kalimat akhirnya itu adalah sakin mafsul disambung dengan kalimat yang awalnya berupa hamzah. Itu namanya menyambung. Contoh misalnya walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun, itu berarti mewasol kalimat berikutnya. Kalimat sakin mafsul disambung dengan kalimat yang awalnya berupa hamzah. Bukan begini, bukan alimum bima kan, bukan itu pengertiannya. Ya, ini nanti kita udah difotokopi ini. Nah, ini saya fotokopi sengaja supaya kita lebih paham ya. Nanti dibagiin saudara Ustaz Fahmi, bagiin secara ngatur. Nanti kita akurin ya, kita akurin dengan ini memang agak jelibet ya, agak jelibet tentang sakin mafsul, al-ta'rif dan syai'un, syai'in, syai'an. Nah, kalau memang mau belajar qiraat ini kudu tahu, kudu paham. Kalau ini kagak paham nanti bingung kita ketika membaca hamzah. Karena nanti di MTQ nasional ada riwayat hamzah blonan. Dulu pernah sekali tapi dihapus. Jadi ya, ada usulan melalui imam qiraat dari atas. Hamzah kan nanti adanya di belakang tuh setelah asim. Nah, hamzah belum. Ini saya menyimpulkan ini berdasarkan kesimpulan dalam kitab ini. Ini saya simpulkan dari beberapa madhab. Ntar kita belajar madhab pertama, madhab kedua, dan madhab pertama dan madhab kedua digabung, ya. Oke. Ini buat jangan dibuang. Ntar kadang-kadang habis belajar dibuang. Ntar akhirnya nggak inget. Jangan dibuang, maksud dibuang tuh ditaruh di mana aja gitu. Jadi dirapiin, dan itu bila perlu taruh di tembok, ditempel di kamar kita, biar nanti kita ingatnya gampang. Kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Sampai di mana nih? Nah, tadi itu adalah baik sawaun kana hadas sakinu, baik adalah sukun ini munfasilan, sukunnya terpisah dengan hamzah di awal kalimat, namanya sakin mafsul. Ingat tuh, sakin mafsul apa tadi tuh? Sukunnya ada di kalimat pertama, sedangkan hamzahnya di kalimat lain. Sukunnya tapi bukan sukun. Iya, dia sukunnya sukun asli. Nah, yang kedua, muttasilan atau berupa muttasilan, sukunnya itu nyambung biha dengan kalimat itu. Rosman secara tulisan dia satu kata. Contoh misalnya contohnya al-ula itu al-ta'rif. Coba al-ta'rif, lamnya sukun nggak? Sukun kan, menghadapi apa dia? Hamzah dalam satu kata, dalam satu kata. Namanya disebut dengan muttasilan. Jadi sukunnya nyambung, menyatu, nyambung dengan apa? Dengan kalimat itu juga. Apalagi al-akhirah, perhatikan. Mana yang sukun? Lam sukun menghadapi hamzah dalam satu kata, namanya al-ta'rif nih. Sukunnya berupa di sini al-ta'rif. Apalagi al-insan.
Ya, al-insan. Al-insan sama. Jadi bagaimana bacanya tuh? Bacanya adalah al-ula, al-akhirah. Apa lagi? Al-insan wabil akhirati hum yuqinun. Begitu. Ya, ini tidak bicara tidak bicara waqaf. Bentar lagi nih. Ada lagi nanti aturannya. Ya. Ya, nanti aturannya ada lagi. Di bait akhir ini kita harus hafal tuh. Hafal apanya? Hafal aturannya. Ya. Nanti kalau dia misalnya saat kholaf misalnya, ketika membaca al syai'in dan al ta'rif, misalnya al ta'rif dan syai'in, syai'un, syai'in 3 kata misalnya, maka dia punya 2 wajah. Ya, punya 2 wajah. Bagaimana wajahnya? Naqol dan saket. Nanti kita bacanya arahnya ke situ. Tapi ini masih muttasilan. Itu al ta'rif. Selesai itu ya. Itu selesai. Sekarang kita bahas berikutnya. Wa kadzalika rawa khalafun. Dan begitu juga rawa, meriwayatkan khalafun murid daripada Imam Hamzah, khalafun an Hamzah. Khalaf dari Hamzah, as-sakta, yaitu saket, ala ma lam yankul, atas kalimat, itu artinya kalimat lam yankul yang tidak dibaca naqal, fihi di dalamnya oleh siapa? Warsun, oleh Waras. Jadi meriwayatkan khalaf dari Hamzah, dia membaca saket kholaf itu atas kalimat yang tidak dibaca naqal oleh Waras. Apa itu? Wa huwa lafdzu syai'un sawaun kana marfu'an. Baik adalah lafaz syai'un itu marfu'an, yaitu rafa. Syai'un majruran atau jar, yaitu syai'in. Syai'un marfu', syai'in jar. Atau juga mansub. Walafdzu syai'an al-mansubu, yaitu mansub. Syai'un, syai'in, syai'an. Tiga tuh. Itu harus nggak baca naqal. Lafaz syai'un, syai'in, syai'an nggak baca naqal. Fi hali wasli hadainil lafdzaini, pada ketika menyambung 2 kalimat ini, yaitu 2 kalimat apa? Di sini dikatakan hadainil lafdzaini. Itu artinya 2 lafaz ini. Lafaz apa? Lafaz apa? Syai'un dan syai'an. Karena syai'un syai'in kan nggak ada berubah tulisannya kan, cuma harokatnya doang. Dan satu lagi syai'an, maka 2 lafaz ini syai'un syai'in, satu lagi syai'an. Jadi 2 lafaz ini. Bima ba'dahuma, dengan kalimat sesudah keduanya. Jadi kholaf dari Hamzah membaca saket lafaz apa? Lafaz syai'un, syai'in, syai'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca? Kholaf yang baca tuh. Di 3 barisnya syai'un, syai'in, syai'an. Falan yadurrallaha syai'an. Gitu ya. Nah, baik dia dalam keadaan rofa maupun dalam keadaan majrur maupun dalam keadaan mansub, maka kholaf membaca, kholaf siapa? Kholaf murid daripada Hamzah, membaca lafaz syai'un, syai'in, syai'an dengan saket. Dan ini tidak dibaca oleh Waras secara naqal. Jadi yang tidak dibaca naqal oleh Waras, lafaz syai'un, syai'in, syai'an, itu dibaca saket oleh siapa? Kholaf. Hati-hati nih. Emang perlu apa? Perlu konsentrasi. Nah, perhatikan di sini. Wa hada madhabu Abil Fathi Faris. Dan ini adalah madhab Abil Fatah Faris an Kholaf, dari Kholaf. Jadi tadi ada 2 tuh. Ya, ada 2 di situ. Jadi bagaimana? Kholaf membaca saket syai'un, syai'in, syai'an. Ya, 3 kalimat itu, 2 lafaz itu Kholaf membaca dengan saket. Nah, sekarang wa hadza madhabu Abil Fathi Faris, dan ini madhab Abul Fatah Faris. Dari mana? An Kholafin, dari Kholaf. Wa ala hadzal madhabi,
Dan berdasarkan madhab ini, nah ini perhatikan, berdasarkan madhab Abil Fatah Faris, bahwa wa ala hadal madhabi, berdasarkan madhab ini, la sakta li khalladin, tidak ada sakat bagi khalad, fi maudhi'i mimma dzukira, pada tempat mimma dzukira, dari kalimat dzukira disebutkan. Jadi kalau gitu bagaimana? Berdasarkan pendapat Abul Fatah bahwa khalad tidak membaca sakat pada sakin mafsul, al-ta'rif, kemudian apa lagi? Syai'un, syai'in, syai'an. Itu siapa? Khalad, murid daripada Hamzah. Sedangkan kalau khalad, perhatikan, khalad membaca sakin mafsul apa? Saktah. Perhatikan. Khalad membaca sakin mafsul apa? Saktah. Terus kemudian membaca al-ta'rif. Al-ta'rif saktah. Kemudian membaca apa lagi? Membaca sakin mafsul, saktah. Terus satu lagi, syai'an, syai'in, syai'un, saktah. Jadi berbeda dia, khalad berbeda daripada khalaf gitu. Pada tempat yang disebutkan tadi, sedangkan khalad la sakta li khalladin, tidak ada sakat bagi khalad fi maudhi'i mimma dzukira, pada tempat mimma dzukira dari kalimat yang disebutkan tadi. Apa? Sakin mafsul, khalad baca tidak sakat. Al-ta'rif tidak baca dengan al-ta'rif juga tidak sakat. Syai'in, syai'un, syai'an juga tidak sakat. Itu menurut mazhab siapa? Madhab Abil Fatah Faris. Wa qawluhu, nih dengerin. Wa qawluhu, dan ucapan musannif, ucapan nazim. Wa ba'duhum ila akhir. Perhatikan dari situ, di atas ada nggak kalimat wa ba'duhum? Nih, wa yaskutu fi syai'in wa syai'an wa ba'duhum. Ya, ladalla milit ta'rifi an hamzati talan, gitu kan? Nah, kalimat wa ba'dhum ila akhiri itu wa syai'in lam yazid. Maknanya anna ba'dha ahlil adai, bahwasa sebagian ahlul ada. Coba perhatikan. Ayo. Ini lihat sininya. Ini madhab pertama dulu kita lihat ya. Madhab pertama. Lihat dengan kalimat yang saya baca tadi. Ya, yang saya baca tadi. Rawa khalafun an hamzata. Khalaf meriwayatkan dari Hamzah indah hadas sakini, ketika sukun sahih, ya, sukun ini pada saat wasol menyambung kalimat yang akhirnya adalah sukun, menyambung dengan kalimat yang awalnya Hamzah. Bacanya apa dia? Saket saja atas sakin mafsul. Bagaimana caranya? Dia saket atasnya, atas sakin mafsul, ya sakat di situ sebelum mengucapkan hamzah berikutnya dengan apa? Saktatan qosirotan, yaitu dengan sakat qosiro, dengan sakat sebentar, biduni tanafusin, yaitu dengan tanpa nafas. Berarti kalau gitu khalaf dari hamzah, ya, khalaf dari hamzah membaca sakin mafsul dengan apa? Sakat. Coba lihat madhab pertama, perhatikan nih madhab pertama. Madhab apa tadi? Madhab Abul Fatah. Perhatikan. Kholab dulu ya. Kholab pada sakin mafsul di atas. Kholab sakin mafsul. Bagaimana dia bacanya? Saktatan kosi rotan biduni. Di situ tujuan apa? Kholab bacanya apa? Saat apa? Saat wasol dan waqaf. Maka kholab saat wasol dan waqaf itu dia baca dengan saktah. Contohnya gimana? Contohnya adzabun alim. Sekarang waqaf, adzabun alim. Kalau diterusin, adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Wasol waqaf, maka kholab baca saktah. Madhab siapa nih? Nah, sekarang yang kedua. Kholab sakat, coba perhatikan. Sekarang yang syai'an, syai'in, syai'un, syai'in, syai'an. Nomor ini nih yang kedua nih. Yang ini yang kedua. Perhatikan. Kita lagi tadi kan sakin nafsu udah kan? Jadi intinya kholab baca apa? Saktah ketika
wasol dan waqaf pada sakin mafsul. Nah, terus perhatikan lagi yang kedua. Kemudian nih, nah, perhatikan. Itu kalau sakin mafsul. Sekarang bagaimana yang mutasil satu kata? Al-ta'rif. Ya, maka al-ula, al-akhirah, al-insan. Paham tuh? Ya. Perhatikan. Tuh al-ta'rif. Kholab bacanya apa? Kholab bacanya apa? Sakta. Tuh tadi atas tuh. Saktatan, qasiratan, biduni, tanafusin. Berarti kalau begitu kholab untuk lapan syai'un, syai'in, syai'an saat wasol, perhatikan, saat wasol, maka kholab bacanya dengan sakta. Paham tuh? Ini menurut madhab siapa? Madhab pertama siapa? Abul Faris. Tuh. Nah, perhatikan. Jadi sekarang kholab, kita langsung kholab. Nih, ada perhatikan. Wahada madhabu Abil Fatah Faris an kholab, itu kholab. Ya. Nah sekarang wa'ala hadal madhab, berdasarkan madhab ini la sakta li kholladin, la sakta, tidak ada sakat. Ya, bagi siapa? Li kholladin, bagi khollad fi maudhi'i mimma dzukira, bagi tempat yang disebutkan tadi. Apa tempat-tempatnya? Sakin mafsul, al ta'rif, syai'un, syai'in, syai'a. Khollad bacanya apa? Kholat bacanya apa? Tidak saket. Tidak saket. Tidak saket berarti? Tidak saket berarti apa? Kalau tidak saket berarti bisa tahqiq, bisa naqol, kan begitu. Paham nggak? Makanya disebutkan sih lasakta. Kata-kata lasakta itu bisa tidak bisa tahqiq, bisa naqol, gitu. Nah, coba perhatikan di sini. Berarti wa ala hadzal madhhabi la sakta li khalladin fi maudhi mimma dzukira. Tidak ada sakat bagi kholad pada tempat yang disebutkan tadi, al ta'rif, sakin mafsul, syai'in, syai'un, syai'a. Berarti dia baca apa? Tidak sakat. Perhatikan yuk. Bukan madhab pertama, lihat Abul Baris, kholad, sakin mafsul, bacanya apa dia? La sakta. La sakta berarti apa? Tidak sakat. Berarti apa di situ? Tahqiq saat wasol dan waqaf. Contohnya apa? Contohnya adabun alim, kholad baca gimana? Bareng 1 2 3. Kan dia baca tahqiq, kholad, sakin mafsul, baca gimana? Adabun alim. Sampai terusin sampai yaktibun. Adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bareng. Adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu bacaan siapa? Kholad. Dalam hal apa? Sakin mafsul. Sekarang al-ta'rif. Wabil akhirati hum yuqinun. Kholad baca dalam keadaan wasol dan waqaf. Tahqiq, tuh perhatikan. Nah sekarang kita baca kholad dalam syai'un, syai'in, syai'a. Perhatikan tuh. La sakta li kholladin fi maudhi'i mimma dzukira. Tidak ada sakat pada tempat dari kalimat yang disebutkan tadi. Sakin mafsul, al ta'rif, syai'un, syai'in, syai'a. Berarti kholad bacanya apa tuh? Perhatikan sini. Syai'an, syai'in. Madhab pertama kholad bacanya apa? Tidak saket, tanpa saket. Berarti saat wasol. Coba baca. Syai'inallah ala kulli syai'in qadir. Bacaan kholad. Ayo. Falai yadurrallaha syai'a. Baca. Terusin. Syai'a. Terusan apa? Falai yadurrallaha syai'a apa terusannya? Wasan aja. Terusin sampai warna jadis. Syakirin baca. Safala itu 1 2 3. Nah, itu
tanpa saat sekarang bacaan kholab. Bacaan kholab. Ayo, fala yadurru syai'an wa sanajzi syakirin. Baca. Saat apa? Saat wasol. Kalau saat wakaf beda lagi nanti cara bacanya. Ya, bisa nakol bacanya syaya gitu ya. Nanti ada lagi dan lagi idgham syaya lagi. Itu. Nah, sekarang saya mau nanya. Bacaan kholab pada sakin maksul al-ta'rif kemudian pada syai'un syai'in syai'a bagaimana bacanya? Sakta. Saat sakin maksul saat wasol dan al-ta'rif saat wasol dan kholab syai'un syai'un syai'in saat wasol bacanya kholab sakta kholab tanpa sakta. Ini udah akur nih apa yang saya baca dengan yang sudah saya rangkum supaya memudahkan saja. Paham ya? Oke, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Wa ba'duhum ila akhirih. Kalimat di atas tuh. Wa yaskutu fi syai'in wa syai'in wa ba'duhum la dallani li ta'rif an hamzatin talaq itu. Jadi bacanya wa ba'duhum ladalla bil ta'rif an hamzati tala gitu ya. Maknanya anna ba'dha ahlil adai bahwasanya sebagian ahlul ada wa huwa siapa? Sebagian ahlul ada dia. Sebagian ahlul ada wa huwa Tahir bin Ghalbun qara'an hamzati. Qara'an hamzata. Dia telah membaca dari Hamzah. Bagaimana menurut pendapat Tahir ibnu Ghalbun madhab kedua? Ya, dengan apa? Bacaan setelah dia membaca Ibnu Ghalbun dari Hamzah dari dua riwayat. Riwayat apa? Riwayat dari Hamzah. Siapa? Kholab dan Kholad. Dia baca bisakti dengan sakat. Dalam hal apa? Ala lam ta'rif atas lam ta'rif. Jadi lam ta'rif untuk riwayat madhab kedua Tahir bin Ghalbun, maka Kholab dan Kholad membaca dengan sakat pada lam ta'rif. Perhatikan. Yuk, madhab kedua Tahir ibnu Ghalbun. Perhatikan. Al-ta'rif pada Hamzah, Imam Hamzah, Kholab dan Kholad. Perhatikan. Di situ apa bacanya? Sakat. Sama nggak dengan yang kita baca? Nah, bagaimana jadinya itu di situ? Jadi sini bacanya anna ba'dha ahlil adai wa huwa Tahir bin Ghalbun. Yaitu bahwasanya sebagian ahlul ada. Ahlul ada itu berarti orang yang belajar tapi juga dia ngajarin lagi ke orang lain, itu namanya ahlul ada. Siapa dia? Wa huwa Tahir bin Ghalbun. Tahir bin Ghalbun itu bukan muridnya langsung dari Kholab, bukan. Karena dari Tahir bin Ghalbun ke Kholab itu agak jauh. Tapi dia membaca riwayat ini dari riwayat Hamzah, dia baca lagi dari dua riwayatnya Kholab dan Kholad. Dia baca dari Hamzah, dua riwayat dari Kholad ya, dengan membaca sakat atas lam ta'rif. Bagi siapa? Kholad dan murid daripada Hamzah. Coba perhatikan. Madhab kedua Tahir ibnu Ghalbun. Al-ta'rif. Kholad Imam Hamzah, al-ta'rif membaca dengan sakat. Ketika apa? Ketika wasol dan ketika waqaf. Jadi bagaimana bacanya? Al-ta'rif wa bil akhirati hum yuqinun saat wasol. Saat waqaf juga sama. Wa bil akhirati hum yuqinun. Oke? Paham? Itu madhab kedua. Madhab kedua siapa? Tahir bin Ghalbun. Nah, kemudian udah selesai tuh al-ta'rif. Lanjut. Wa ala syai'in al-marfu wal majrur. Syai'un syai'in. Al-marfu syai'un. Al-majrur syai'in. Wa syai'an dan lafaz syai'an. Al-mansubu yang nasab. Syai'an nasab. Inda waslin ketika nyambung, ketika wasol, syai'un syai'in wa syai'an nyambung, syai'un syai'in syai'an tuh bima ba'dahuma dengan kalimat sesudah keduanya, sesudah syai'in syai'un syai'an tadi lam yazid,
maka tidak menambah cara. Berarti kalau tidak menambah cara apa? Sakta saja. Jadi nggak nambah, cuma sakta saja, nggak nambah cara lain. Lam yazid artinya di sini tidak menambah cara. Berarti berapa? Sakta saja satu. Ala dzalika, atas sedemikian itu. Berarti lafaz syai'un, syai'in, syai'an, ya, untuk dua riwayat kholab dan kholad menurut Ibnu Golbun, maka dia hanya sakat saja. Paham? Lihat di situ. Madhab kedua Thahir bin Golbun. Syai'un, syai'in, syai'an. Hamzah, kholab, kholad. Bagaimana bacanya? Sakta, saat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, jadi ketika dia wasol sakta. Nah, ketiga itu udah apa tuh? Syai'un, syai'in, syai'an. Madhab kedua. Madhab Ibnu Golbun. Selanjutnya, fala yaskutu ala sakin, maka dibaca la yaskutu, tidak sakit. Ala sakinil mafsul, atas sakin mafsul. Jadi kholad dan kholab, kholab dan kholad tidak membaca sakit atas sakin mafsul pada lafaz. Contohnya, man amana, dia nggak baca sakit, berarti bacanya apa? Bacanya apa di sini? Kalau tidak sakit berarti apa? Bisa tahqiq, bisa naqal. Nah, di sini perhatikan. Man amana, dia baca tidak sakit. Jadi baca man amana adabun alim li kholafin, bagi kholaf. Wala li kholladin, dan tidak juga saktah untuk kholad. Jadi sama. Kholaf dan kholad pada sakin mafsul dia membaca dengan apa? Dengan tidak sakit. Tidak sakit. Yuk perhatikan nih, sakin mafsul di bawah. Paling bawah. Hamzah kholab kholad. Dia baca la sakta. Artinya la sakta apa? Tanpa sakta. Wasol dan waqaf. Berarti kalau gitu tahqiq, bisa tahqiq, bisa naqal. Nah, itu caranya. Wa yukhadhu min hada. Perhatikan di situ. Dan diambil kesimpulan min hada dari sini. Dan dua pendapat ini digabung nih. Pendapat Abul Faris dan pendapat Ibnu Golbun digabung. Nah, sekarang kita gabung nih. Lihat lembar berikutnya. Nah, tadi ya. Nah, tadi kan tanpa saktah. Ya, sekarang syai'an, syai'un, syai'un, syai'in, syai'in, kholab. Tadi apa? Saktah. Yang kedua, untuk kholad tanpa saktah dan saktah saat wasol. Coba kita perhatikan nih kedua nih, madhab pertama digabung madhab kedua. Ini perhatikan. Wa yukhadhu min hada, garis bawah di situ. Diambil kesimpulan dari sini madhab 1 dan 2, anna kholafan, bahwasanya kholaf yaskutu, dia baca sakit. Ala apa? Ala al-ta'rif. Perhatikan. Kholab membaca sakit atas al-ta'rif. Perhatikan tuh. Kholab membaca sakit atas al-ta'rif. Syai'un, syai'in, dua tuh. Wa syai'an. Dan syai'an. Alal madhabain, atas pendapat madhab 1 dan 2. Yuk, kita lihat. Kita lihat. Coba perhatikan. Kholab membaca sakit atas al, syai'in, syai'un, syai'an. Yuk kita lihat. Madhab pertama, kholab membaca apa tadi? Al dulu, al ta'rif, lihat bawah. Perhatikan, al ta'rif. Nih lihat, nomor paling bawah. Paling bawah. Nah, ini nih. Ini paling bawah. Apa dia kata tuh di situ? Kholab membaca sakit atas al-ta'rif. Ya, kholab bacanya apa? Saktah. Saktah. Tuh. Ya. Kemudian syai'un, syai'in, syai'an. Di atas tuh, mana? Kholab. Mana? Mana? Yang tengah.
Yang mana? Yang ujung. Hah? Yang satu doang. Yang satu doang. Oh, yang tengah-tengah yang tadi satu doang ya? Iya. Nah, ya ini. Kholaf membaca syai'un, syai'in, syai'an. Perhatikan, kholaf bacanya apa dia? Sakta. Berarti kalau gitu, al-ta'rif syai'un, syai'in, syai'an oleh kholaf membaca dengan sakta, gabungan dari dua madhab. Tuh. Sama nggak di sini? Sama. Yang kedua, wa yaskutu 'alal mafsuli, dan membaca sakat kholaf atas sakin mafsul alal madhabil awal fakot, atas pendapat madhab pertama saja. Perhatikan. Jadi kholaf membaca sakat atas sakin mafsul atas pendapat pertama saja. Nih sakin mafsul nih. Nah. Nih sakin mafsul. Dapat pertama. Nah. Mana sakin mafsul? Mana? Ya, wa yaskutu 'alal mafsuli 'alal madhabil awal faqat, dan membaca sakat atas sakin mafsul atas mafsul atas yang terpisah 'alal madhabil awal pada madhab pertama. Tadi madhab pertama apa? Madhab pertama apa tadi? Sakat kan? Nah, tuh sakin mafsul lihat di atas tuh, sakta kan? Nah, kemudian wala sakta, dan tidak sakat berarti apa? Tahqiq. Berarti kan tadi apa teh kholaf tuh? Tadi sakta tuh sakta, perhatikan. Wala sakta, dan tidak sakat berarti apa? Tahqiq. Lahu bagi kholaf fihi pada sakin mafsul. Al madhabi tsani atas madhab kedua. Kalau tadi madhab pertama dibaca sakta, madhab kedua dibaca tidak sakta gitu. Nah, maka fahina idin, maka seketika itu yakunu adalah lahu bagi kholaf fisakinil mafsuli pada sakin mafsul wajahani. Berapa wajah? Dua, yaitu as-saktu alal madhabil awal, dia baca sakat menurut madhab pertama. Yang kedua, sakta tadi kan. Yang kedua, watarkuhu alal madhabil tsani, yaitu meninggalkan sakat menurut madhab kedua. Berarti apa kalau menurut meninggalkan sakat? Tidak tahqiq berarti. Paham gak tuh? Lihat nih kholaf, nih perhatikan. Nih sakin nafsul, kholaf, tahqiq dan sakat. Nih coba. Ini yang saya pegang. Lihat. Berarti kalau gitu kholaf pada sakin nafsul pertama sakta menurut madhab yang kedua tahqiq madhab. Jadi berapa cara? Dua cara, yaitu sakat dan tahqiq. Tuh. Paham? Kok puyeng? Baru-baru, ntar emang enggak. Biarin, emang kudu begitu, emang kudu dibuat puyeng dulu kita. Ya. Wa yakunu lahu, dan adalah lahu bagi kholaf bagi kholaf nih fi al syai'un, 3 barisnya, syai'in, syai'an. Nah, bagi kholaf nih ada 3 barisnya. As-saktu alal madhabain, sakat atas berdasarkan 2 madhab ini. Berarti kalau gitu kholaf pada al-ta'rif syai'un, syai'in, syai'an bacanya apa? Sakat menurut gabungan daripada 2 madhab. Coba perhatikan al-ta'rif tuh kholaf baca apa dia? Sakat. Paham? Kemudian apa lagi? Syai'un, syai'in, syai'an. Berarti di mana tuh? Di bawah. Sakta. Tuh, di situ sama kan? Oke. Wa amma khalladun. Nah, ini khalad. Wa amma khalladun, dapun khalad. Fala sakta. Nah, perhatikan masing-masing gabungan madhab pertama, madhab kedua. Wa amma khalladun, adapun khalad, fala sakta lahu, maka tidak sakat. Berarti tahqiq. Lahu bagi khalad mutlaqan, secara mutlak alal madhabil awal menurut madhab siapa dia? Abul Baris gitu. Jadi khalad ya, dia membaca
saket. Dia membaca tidak saket. Berarti apa? Tahqiq bagi Khalad secara mutlak menurut madzhab pertama. Walahu bagi Khalad as-saktu alal al syai'un syai'in syai'an menurut madzhab yang kedua. Berarti madzhab pertama Khalad dia baca tidak saket, ya. Madzhab kedua dia tidak saket, madzhab kedua dibaca saket atas apa? Al syai'in syai'un syai'an. Tuh, madzhab pertama mengatakan saket, madzhab kedua tahqiq, ya. Coba perhatikan nih, lihat di madzhab pertama kedua apa nih? Khalad, ya Khalad lihat. Khalad untuk apa? Al ta'rif. Al dan syai'. Al ta'rif. Khalad perhatikan. Nih. Pertama, amma khalad pala sakta berarti apa? Tahqiq lahu bagi Khalad mutlaqan secara mutlak al madzhabil awal atas madzhab yang pertama dilihat. Nih, Khalad pertama pala sakta apa nih? Tahqiq paling bawah nih. Apa baca di situ? Pala sakta berarti apa bacanya? Tahqiq. Ini Khalad nih, itu ada bacaan tahqiq. Ya. Terus walahu saktu ala al syai'in syai'un syai'an dan membaca saket pada apa? Syai'un syai'in. Lihat tuh yang di pojok kedua. Tuh tanpa saket nih. Syai'in syai'un syai'an. Apa nih? Apa di situ? Yaitu membaca saket. Kan ada dua, tanpa saket dan saket. Dua cara. Untuk siapa? Kalau Khalad saket saja. Saat kosong. Sini lagi, jangan puyeng. Wahina idin seketika itu laisa lahu, tidak ada lahu bagi Khalad sakta, yaitu apa? Tidak. Wahina idin laisa lahu saktun, dan ketika itu laisa lahu, tidak ada bagi Khalad, kembali pada Khalad masih ya, saktun saket. Jadi Khalad enggak saket pada apa? Fisakinil mafsuli, pada sakin mafsul alal madhabain, terhadap dua madhab, berdasarkan dua madhab gabungan tadi. Berarti tanda sakin mafsul pada Khalad bacanya apa? Tahqiq. Coba perhatikan tuh. Khalad ya. Ya, sakin mafsul, lihat. Mana? Sakin mafsul gabungan. Mana? Nih dia. Mana? Mana? Nah, sakin nafsul, lihat sakin nafsul. Nah, paling atas. Ya. Sakin nafsul, nih. Wa hina idin laisa lahu saktun, tidak ada baginya bagi Khalad saket. Jadi apa? Tanpa saket. Nah, lihat ini paling bawah. Hamzah. Khalad tanpa saket. Sakin mafsul. Ini apa? Gabungan dua madhab tadi. Wa qad waddaha ba'dhum kalam asy-Syatibi, dan ini kalau nggak ada saya gini puyeng kepala nanti. Wa qad waddaha, dan sungguh menerangkan, menjelaskan ba'dhum sebagian mereka kalam asy-Syatibi, akan perkataan Imam Syatibi ala nahwi, atas contoh as-salifi yang telah lalu, ad-dzikri penyebutannya. Faqala, ini kata siapa? Kata Imam Syah, wa syai'un wa al-bisaqti an khalafin bila khilafin wa fil mafsuli khulfun taqabbala. Wa syai'un, dan lapan syai'un, wa al dan lapan al. Syai'un, syai'in, syai'an sama tuh. Al ta'rif bisakti, dengan baca sakat. Siapa yang baca? An khalafin, yaitu khalaf bila khilafin, tanpa ada perbedaan. Wa fil mafsuli, pada sakin mafsul berapa cara? Khalaf khulfun, dua cara, yaitu sakat dan tahqiq. Sakat dan tahqiq. Taqabbala, cara itu diterima. Nah, bagaimana? Jadi gini, kalau khalaf syai'un syai'in syai'an dan al ta'rif, bacanya apa dia?
Saket, tanpa ada perbedaan. Sekarang sakin mafsul baca apa dia? Dua cara khulfun, dua cara. Yaitu apa? Saket dan taqabbala. Cara itu diterima. Wa khalladuhum, dan sedangkan khalad daripada hamzah bil khulfi, dua cara dia. Bagaimana cara bacanya dia? Terhadap apa? Al wa syai'ihi, syai'un, syai'in, syai'an. Al dan syai'un, syai'in, syai'an. Khalad baca berapa cara? Dua cara, tahqiq dan saket. Wala syai'un fil mafsuli, dan tidak ada cara lain. Artinya wala syai'un itu tidak ada cara lain. Maksudnya nggak ada tanpa saktah. Bukan syai'un di sini maksudnya syai'un, syai'in, bukan. Kalimat syai'un di sini maksudnya kalimat syai'un di sini wala syai'un fil mafsuli anhu fahassala, dan tidak ada cara lain. Berarti apa? Tanpa saktah gitu. Fil mafsuli, pada sakin mafsul, anhu dari khalad. Jadi khalad pada sakin mafsul berapa cara? Satu cara tanpa saktah. Berarti kalau tanpa saktah itu bisa tahqiq, bisa. Nah, kalau istilah satu cara berarti tidak ada cara lain di sini. Tapi khalad dua cara pada al dan syai'un, syai'in, syai'a, syai'un, syai'in, syai'a, dan al ta'rif. Khalad berapa cara? Uyang dah. Lagi. Wa khalladuhum bil khulfi fi al wa syai'ihi. Berapa cara? Dua cara khalad untuk al ta'rif dan syai'un, syai'in, syai'a. Tapi untuk sakin mafsul khalad berapa cara? Satu cara. Apa? Tahqiq. Fahassala, cara itu terhasilkan. Wallahu a'lam. Nah, nanti ini baru nih, jika saat wasol gitu, jika saat wasol dengan saket, maka saat waqaf dengan, nanti ada di sini. Nanti minggu depan saya kasih selebaran lagi, wajib dihafal. Ntar minggu depan baru udah bisa. Gitu, paham? Sekarang masih, ini tugas kamu di rumah malam ini, selama seminggu kamu harus hafal ini. Kalau ini hafal, maka saya yakin kesononya lebih gampang. Paham? Berarti kamu harus hafal begini. Pendapat madzhab pertama ini, nanti ambilnya begini aja nih. Ambil pendapat madzhab kedua, karena itu udah gabungan, kan ambil kesimpulannya. Nah gitu, ya. Berarti kholaf pada al ta'rif, syai'un, syai'in, syai'an, dan sakin mafsul bacanya berapa? Al ta'rif, syai'un, syai'in, syai'an, berapa? Kholaf. Satu apa? Saket saja. Saket saja. Terus pada sakin mafsul dua cara. Apa? Saket dan tahqiq. Mana baitnya? Ayo. Wa syai'un wa al-bisakti anha la fintala khilafin wa fil mafsuli khulfun taqabbala. Itu. Hah? Sekarang mana? Saya mau nanya. Yang mana yang kemarin? Wajhu tasmi gitu. Ikhfa. Nah, ya. Ini wajhu bukan? Sekarang ada pertanyaan yang kemarin tentang maratibul, apa tadi yang kemarin saya lupa tuh. Siapa yang nanya kemarin? Parman yang nanya ya? Parman siapa nanya kemarin? Tentang maratibul mudud apa maratibul? Hah? Maratibul guna. Nah, jadi maratibul guna itu begini. Tingkatan-tingkatan guna. Yang pertama adalah tingkatan guna musaddadatain. Musaddadatain itu artinya yang bertasdid. Imma anna. Itu maratibul guna, tingkatan guna yang paling tinggi itu mim tasdid, nun tasdid paling tinggi. Anna gunanya tinggi. Di sini di pangkal hidup. Tingkatan pertama. Tingkatan kedua adalah al-mudghamataini yang dibaca idgham. Apa contohnya? Mai enggak terlalu banyak di sini. Cuman dengung, gunnah, mai
mai. Ada tapi tidak. Kalau beda dengan tinggi kan di sini. Ya, gunanya besar banget. Di bawah mim tasdid dan nun tasdid mudghomatain, huruf idgham. Contoh, mayyaqulu. Berapa persen tuh? Ya, kurang lebih sekitar kalau tadi 90% gunanya. Jadi contoh, wa annama. Coba. Kan tinggi gunanya. Sekarang mudghomatain. Wa minan nasi mai. Ada gunanya. Berapa persen? 70%. Sama. Miwal. May yakul. Itu guna biasanya. Terus kemudian apa? Al-mukhfayatain. Ya, mukhfayatain itu artinya yang dibaca ikhfa. Contoh misalnya min thamaratir rizqa min thama. Itu tingkatan ketiga. Berapa persen? 60% dah. Itu tingkat gunanya. Kenapa dia enggak? Karena dia kan samar. Ya kan? Ikhfa kan samar kan? Gitu. Kemudian al-mudharatain yang dibaca idhar. Man amana, man ada guna, ada. Cuma berapa persen? Kurang lebih ya 40%, 35% lah, 30%. Contoh misalnya man amana rasulun amin, ya kan? Ada guna, ada. Berapa persen? 30% lah. Di ujung Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, idhar mutlak namanya itu. Itu bagian juga. Ya ada juga di situ. Ya. Ya taruh tadi itu maksudnya idhar mutlak. Berarti kalau idhar ya 30% lah, apa 25%. Begitu. Sedangkan yang ketiga mutaharrikain. Mutaharrikain itu apa? Yang berharokat. Dua-duanya berharokat. Contoh misalnya apa? Ya, lana, ya, itu ada gunanya tuh. Berapa? 10% lah. Itu yang disebut dengan maratibul guna. Kalau maratibul mudud, aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisal fabadalun. Coba bareng 1 2 3. Terus wasababa madin idza mawjida fa in aqwas sababainin farada. Coba jadi deh. Coba bareng akwal mudud kekuatan mad. Ini yang paling tinggi mana? Lazimun, mad lazim. Kenapa mad lazim paling tinggi? Karena mad lazim itu enggak ada yang sepakat semua ulama tajwid 6 harokat. Mad lazim. Maka tingkatan madnya paling tinggi. Aqwal mududi lazimun. Lazim nomor 1. Enggak ada yang bisa melampaui lazim. Kalau lazim dibaca 5 enggak boleh. Lazim dibaca 4 enggak ada riwayatnya. Lazim baca 2 enggak ada juga. Lazim sepakat semua ulama tajwid 6 harokat. Maka aqwal mududi lazimun. Yang kedua famattasal. Apa famattasal? Mad wajib muttasil. Kenapa dia di urutan kedua, ranking kedua, juara 2? Kenapa? Karena dia ada yang baca 6, siapa? Warash sama Hamzah. Tetapi imam lain bacanya berapa? Tawassut 4. Masih ada yang baca 4. Kalau lazim 6 semua, maka tingkatannya paling nomor 1. Tuh. Yang kedua, juara 2, wajib mutasil. Kenapa wajib mutasil nomor 2, juara 2? Karena ada 6, tapi kan masih ada yang baca 4. Ada yang 2? Enggak ada. Semua wajib mutasil sepakat. Tawassut paling rendah 4 harokat. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun. Arid yang ketiga. Juara 3 jatuh pada mad arid li sukun. Kenapa mad arid li sukun juara 3? Karena mad arid li sukun ulama tajwid, qiraat juga ada yang baca 2. Ada? Siapa dia yang baca 2? Ibnu Katsir, Bazi, kumpul. Siapa lagi? Susi. Maka baca 2 dia mad.
wajib mad jaiz munfasil. Ada yang baca 4? Ada. Siapa? Siapa? Qalun, Duri, Abi Amr. Baca berapa? 4. Ya, itu mad jaiz munfasil. Siapa lagi? Asim sama juga. Ibnu Amir juga sama. Jadi yang baca mad jaiz munfasil itu tadi arid lisukun maksud saya, bukan jaiz. Arid lisukun ada yang baca 2, ada. Siapa yang baca 2? Semua imam qiraat. Yang baca 4? Semua imam qiraat. Yang baca 6? Semua imam qiraat. Jadi yang baca 2 ada, yang baca 4 ada, tapi ada 6-nya. Yang baca 6 itu juga ada. Maka posisi dia, karena ada yang baca 6, dia menjadi juara 3. Nah, yang juara keempat harapan 1 apa? Fadhun fisol. Fadhun fisol itu apa? Mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad jaiz munfasil ada yang baca 2. Siapa dia? Ibnu Katsir sama As-Susi. Yang baca 4 siapa? Selain Ibnu Katsir dan siapa? Susi. Yang lain baca 4. Tawassut. Ada nggak yang baca 6? Ada. Siapa? Waras dan Hamzah baca 6. Tuh ada dia yang baca 6, tapi walaupun dia ada yang baca 6, ada yang baca 2 loh. Mad jaiz. Ini membuat dia menjadi rankingnya nurun. Kenapa dia kalah sama adli sukun? Karena adli sukun sepakat ulama ada yang 6. Semua sepakat ulama 6. Terakhir, Badalun. Badal juara harapan 2. Badal. Kenapa Badal juara harapan? Karena yang membaca rata-rata 2 harokat hanya Warash yang membaca salah satu Badal 2, 4, 6. Itulah makanya rankingnya. Wal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisal fabadalu wasababa madin idha mawujidah. Kok nggak ada yang nyalo? Nggak ada yang ngikutin? Fa'in aqwas sababainin faroda. Kenapa? Alumni harus hafal. Harus hafal itu. Nanti kasih kepada murid-murid kamu itu. Ya. Saya ulangi lagi. Aqwal mududi pertama. Alumni malah buru-buru. Aqwal mududi pertama lazimun. Yang kedua pamat. Yang ketiga fa'al. Yang keempat fadun. Yang kelima. Ayo bareng-bareng semua. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisal fabadalu sababa madin idha mawujidah fa'in aqwas sababainin faroda. Oke, segitu. Lanjut. Wajhu tasmiyatihi ikhfa'an haqiqiyan. Alasan penamaan ikhfa hakiki. Litahaqquqil ikhfa'i fihi aktsaru min ghairihi. Karena terjadinya ikhfa atau terjadinya samar, ya, di dalam ikhfa itu aktsaru min ghairihi, lebih banyak daripada huruf lain. Jadi ketika kita membunyikan huruf ikhfa, samarnya lebih banyak daripada huruf yang lain. Coba dia samarnya lebih tinggi, lebih banyak daripada huruf lain. Kenapa? Li ikhfa'in nunis sakinati, karena samar nun sukun, tanwin dan tanwin inda mulaqatihima, ketika bertemu kedua huruf ini, nun sukun dan tanwin ini, bi harfin min hadhil hurufil khamsata asyara, dengan huruf daripada huruf-huruf yang 15. Jadi ketika nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf yang 15 itu, maka setingkat kesamarannya sangat tinggi, maka disebut ikhfa. Mulahadatu ala rasmil mushafi asy-syarifi fima yata'allaqu bil ahkam sabiqah. Ini yang saya mau ajarkan. Yaitu catatan atas rasam mushaf syarif, ya, fima yata'allaqu, pada sesuatu yang berhubungan bil ahkam sabiqah, dengan hukum-hukum yang lalu. Awalan, nah pertama, fi halatil idhar, pada keadaan idhar. Perhatikan sini. Nulahidu anna nunas sakinata, kita perhatikan, nulahid artinya nulahidu, kita perhatikan anna nunas sakinata, bahwa nun sukun allati ya'ti ba'daha, allati ya'ti yang datang apa, nun sukun, ya, ba'daha sesudahnya, ya, allati ya'ti yang datang ba'daha sesudahnya apa, yang sudahnya ahadu, ini jadi fa'il, ahadu hurufil idhar, yaitu salah satu daripada huruf
huruf idhar. Yudau, diletakkan nun sukunnya itu fauqaha, di atasnya. Alamatus sukun, tanda sukun. Tuh perhatikan ha di sini. Wa ya ra'su ha'in shaghiratin. Dia adalah kepala ha shagir, kepala ha kecil. Kan ha gini nih. Ini kan ha nih. Ini nih. Jadi ininya doang lihat tuh. Ininya doang tuh. Ya. Kenapa haknya doang? Wahia ra'su ha'in shaghiratin. Dia kepala hak yang kecil, yang pendek, shagir kecil. Kalau yang cetakan Madinah memang begitu. Ini nih yang bagus nih. Cuman ini nggak ada layarnya. Ntar minggu depan dah ya. Ah, coba perhatikan. Nggak ada. Nah, itu di situ ada tulisan di situ man amana, ada tulisannya. Man adalla min khairin, maka ada di atas nun itu tulisannya ada kepala ha. Ada. Bukan ha besar, ha kecil, ini doang nih. Nih gini nih, kan ha gini kan kepalanya nih. Ini doang udah. Ada. Nggak ada. Nggak ada nih. Coba lihat di kitabnya. Ada min ahli kitab nggak ada. Ada, enggak maksudnya tuh kepalanya ada. Berarti itu bukan mushaf Madinah. Ya. Ini mushaf Kabusi untuk berhenti. Abdul Faris. Oke, lanjut kita kembali kepada kitab ya. Coba kitabnya dibaca dulu. Dikit lagi ya. Nggak ada. Amma fi halati tanwin, adapun pada keadaan tanwin alladzi ya'ti ba'dahu, yang datang sesudahnya apa? Yang datang sesudahnya ahadu hurufil idhar. Salah satu daripada huruf-huruf idhar, faturassamu, maka ditulis ya. Salah satu dari huruf idhar itu tanwin tersebut faturassam, maka ditulis tanwin itu fil mushaf, di dalam mushaf hakada. Nah, domatainnya begitu tulis, perhatikan. Domatain waktu sama tarakkub, artinya tarakkubul harakatin, namanya tanwin tarakkub. Jadi tanwin itu ada dua. Tanwin ada tanwin tarakkub, ada tanwin tarkib, ada tanwin tatabu. Kalau tanwin tarkib dia numpuk nih. Kayak di sini, perhatikan tuh. Contoh, misalnya sami'un alim tuh. Ketika doma ya. Ya. Terus ya, ketika doma ya, perhatikan. Sami'an alima hasidin idza hasad. Perhatikan tuh. Nah. Ya. Berarti logikanya kalau dia misalnya idhar, kenapa ada palanya begini? Supaya menekankan bahwa itu dibaca idhar. Man amana. Nanti saya minggu depan saya tayangkan ini tayangannya di laptop saya. Nih ada tulisannya, semua tandanya ada di sini. Ya. Sedangkan kalau iklab dia nggak begini tuh, tulisannya nggak begitu tuh. Dia satu, tapi nanti di sini ada mim di situnya, menandakan bahwa itu adalah iklab, dibalik jadi mim. Ya. Tanwin itu ada dua, ada tanwin tarkib, ada tanwin tatabu. Ya. Kalau tanwin tarkib numpuk dia, sami'an alima, tuh numpuk tulisannya gini, tak sama, sebanding jaraknya. Tanwinnya tuh. Kalau tanwin tatabu, dia tanwinnya mengikuti. Misalnya nih baris pertama, soalnya misalnya nih di baris pertama gini, keduanya di sini. Jadi pertama di sini, kedua di sini. Nggak numpuk begini nggak, tapi di sini satu, di sini satu. Itu tatabu. Kalau tanwin tarkib, nanti yang paling jelas itu adalah mushaf Madinah. Nanti kita fotokopi. Minggu depan saya fotokopi mushaf Madinah. Di sini pegang semua, biar nanti kalau cara baca cara baca tulisan dari mushaf Madinah kita bisa. Banyakan orang kalau tulisan mushaf Madinah pada agak kacau gitu, ya. Insyaallah minggu depan. Mana coba lihat. Tanwinnya bisa tuh. Nah iya.
Ya ini kan dia nggak nyatu kan? Ya, tatabu itu. Tatabu namanya. Gitu. Kalau yang satu nyambung berarti ya? Yang tarkib nyambung di atas sama rata. Iya, pokoknya nyambung berarti. Ya. Ya. Fa fi halatid dhammi, pada keadaan dhamma mislu sami'un alim tajidud dhammata. Kau dapati dhamma atsaniyata yang kedua. Dhamma yang kedua maklubatan dibalik hakada, seperti ini tulisannya tuh. Jadi kalau sami'un tuh, ini sami'un gini nih. Ini pertama nih dhamma nih. Ini dhamma begitu tuh dhamma, ini dhamma begitu, terus dhamma kedua begini, tuh dibalik. Paham? Ya. Dhamma terbalik, tahu dhamma terbalik? Ada. Nah, ada di situ tatabu. Ada tatabu. Ya. Jadi tanwin itu ada berapa tadi? Dalam sistem penulisan ada tanwin tarkib, ada tanwin tatabu. Kalau tanwin tarkib dia sama, sejajar. Kalau tanwin tatabu di sini satu, di sini satu, agak melenceng. Ya, paham tuh? Ya. Nah, wa hadhihi alamatul idhar, dan ini adalah tanda idhar fil mushaf, dalam mushaf. Wa fi halatai tanwin, ketika dua keadaan tanwin, al maftuh wal maksur, fathah dan kasrah, sami'an alima, hasidin idza hasad. Nulahidu, kita catat di sini. Annal fathataini, bahwa dua fathah, wal kasrataini, dua kasrah, mutawaziyatani, itu cembung. Tahu cembung? Apa sih namanya mutawazi? Seimbang lah, seimbang. Jadi dua, kalau dia sami'an alima, dia seimbang, panjangnya sama tanwin itu. Yang idhar tuh sami'an alima, hasidin idza hasad gitu ya. Oh, doma bi. Entar dulu. Ya. Terus wa muraqqabatani, dan tersusun sama fauqa ba'dihima, di atas sebagian keduanya tamaman secara sempurna. Jadi tulisnya gini. Ini baris pertama sami'an alima, sami'an. Nah, sama tuh. Banyaknya sama. Ya. Kemudian perhatikan lagi ya. Wahadi alamatul idhar, dan ini wahadi alamatul idhari, dan ini tanda idhar. Tuh tanda idhar itu berarti pakai tanwin apa kalau begitu? Tanwin tarkib. Tuh. Sekarang tsaniyan fi halat idgham wal ikhfa, pada saat kedua keadaan idgham dan ikhfa, nulahidu, kita perhatikan, kita catat, anna nunas sakinata, bahwa nun sukun takunu ariyatan, nun sukun itu takunu adalah, nun sukun itu ariyatan, kosong, minas sukun, daripada sukun. Jadi nun sukunnya barisnya kosong, kagak ada. Halatal idgham, pada saat idgham, dalika, yang demikian itu contoh min ni'matin may ya'mal, nunnya enggak ditulis, sukunnya di situ kosong. Ada enggak di situ? Cari yang ada. Ketika idgham ada. Idgham sama ikhfa ada. Ikhfa enggak ada. Berarti itu menunjukkan bahwa ketika ditulis ikhfa, maka huruf nunnya itu sudah disamarkan ke huruf berikutnya. Ketika idgham udah dimasukin ke huruf berikutnya sehingga tidak terbaca, maka nunnya jangan dikasih harokat. Begitu falsafahnya. Paham? Ada nggak di situ? Nah, sekarang mir rabbika, coba tulis mir rabbika. Ada nggak nunnya ditulis di situ? Nah, kenapa nunnya nggak ditulis barisnya atau tanda sukunnya nggak ditulis, tanda tanwinnya tadi nggak ditulis? Karena nunnya tidak dibaca. Kalau nunnya nggak dibaca, maka tidak dikasih harokat sukun. Nah sekarang wa amma fi halati tanwini, adapun pada saat tanwin alladzi yalihi, yang menyertai, yang mengikutinya, harfun min huruf yarmalun. Nah, mengikuti huruf daripada huruf yarmalun, ya ra mim lam waw nun, apa nih? Idgham. Fa innal harakataini, maka dua harokat ini takunani, dua-duanya harokat tadi mutabaidaini, dua-duanya saling menjauh. Nih, baris pertama begini, baris kedua di sini. Pertama di sini, kedua di sini. Jadi nggak begini nih, tapi dia begini, satu lagi di sini. Namanya tatabung. Contoh lagi, perhatikan. Contoh. Hakada. Ya, seperti ini nih. Tuh kalau domatain tuh gitu tulisannya tuh. Domatain tuh, doma gitu. Ya, dua-dua ya kan?
Mislu yauma idzin yatadzakaru. Tulis di situ. Tulis yauma idzin yatadzakaru, barisnya kasroh dua-duanya. Yang satu begini, yang satu begini, yang satu di sini. Tulis sama kalian. Namanya tanwin tatabu. Walisana wa syafatain nih, walisana nih. Walisanan, sana gini. Pertama barisnya pertama satu, kedua di sini. Jadi berjajar nih, Haji Fikri. Pertama begini, kedua di sini. Walisanau wasyafatain. Sekarang wa misal ikhfa, contoh ikhfa. Min dzalika kitabun karim. Nah, coba perhatikan. Min dzalika, nunnya ditulis enggak? Ikhfa. Enggak ada. Sekarang kitabun karim, domanya begini nih. Ini 1 2 gitu. Ada nggak di situ? Ada. Nah, itu menunjukkan bahwa dia dibaca dengan samar gitu. Jannatin tajri. Nah, doma kasrotain ini. 1, barisan lagi 2. Tatabu. Gulaman zakiyah. Nah, gulaman zakiyah pertama gulaman man. Nah, di sini 1, di sini 1. Gitu. Sama di situ, sama kan? Sama gak Quran di situ? Iya, sama. Sama. Berarti ini Madinah dong. Iya, di Madinah. Tadi yang pala tadi nggak ada. Tadi nggak ada. Yang pala ini ngirim dia ada Kepala pala. tadi nggak ada. Oh, masa sih? Kepala banteng. Jangan-jangan matanya kali. Matanya nggak ada nih. Salisan yang ketiga, fi halatil iqlab, pada keadaan iqlab. Yulahidu, ya, yulahidu artinya kita perhatikan, kita perhatikan atau yulahidu diperhatikan. Rasmu mimi riqatin. Tulisan rasatul, tulisan mim riqah, mim kecil, tulisan mim kecil. Hakada mim tuh kecil ya. Sogiratin, mimnya kecil. Fauqan nuni, di apa? Di atas nun, ya, di atasnya nun. Awit tanwin atau di atas tanwin ada mim gitu. Mimma ya dulu itu dari apa yang menunjukkan ala iklabiyah atas pembalikannya, membalikan dari tanwin dibalik menjadi mim. Miman menjadi mim, mukhfatan yang diikhfa, yang dibaca samar ma'al guna bersama guna. Mimam bigunatin ma'al ikhfa. Mim ba'di contohnya. Kenapa ditulis mim gitu tuh, mim kecil? Itu menunjukkan bahwa sudah ada proses pembalikan. Kenapa ditulis mim kecil? Sudah ada proses dibalikin menjadi mim. Coba lihat mim ba'di di situ ada nggak? Ada. Coba saya tanya. Contohnya misalnya Sami'um Basir. Coba Sami'um Basir. Ada nggak mimnya di situ? Di mana tuh ajaran soal yang Sami'um Basir? Ayat berapa? Mana? Oke, baik. Saya kalau gitu ada. Nah, itu ada di situ mim di situ menunjukkan bahwa itu sudah proses pembalikan. Jadi ini khat yang harus kita tahu. Ada falsafahnya. Ya. Nggak sekedar nulis tuh orang nulis, ada. Makanya kita kenal malam ini ada tanwin terbagi dua, ada tanwin tarkib, ada tanwin tatabu. Demikian, terima kasih. Mari kita tutup. Nanti insya Allah ahkamul mim sakinah. Nanti kalau kita belajar mad di sini nih, al maddu aksamu ahkamu, ini ternyata ada yang memprotes. Ramai terjadi perdebatan di sini di masalah mad. Memang ini saya bilang Al-Furqan ini enak kita bahas karena dia banyak yang kita belum tahu dibahas, di sini dibahas. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya, coba malam ini hanya baca 1 atau 2 orang. Nanti karena sudah jam 11 lewat seperempat. Nanti saya minta Ustaz Fikri baca secara nagom. Sekarang yang baca siapa nih? Ayo silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العظيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. بسم الله الرحمن الرحيم Konten. Edit lagi. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Pas nggak itu? Labelnya. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. Sini dikit, mau yang semuanya. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Allah. وكلوا
Air pahit. Tapi ke subuh. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Lebih 3 menit. Allah. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ Makin malam makin enak. تفلحون.